Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Bersama Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPEN menegaskan bahwa Indonesia terus berusaha agar kebutuhan vaksin COVID-19 untuk seluruh masyarakat dapat terpenuhi. Sebelum vaksin merah putih buatan sendiri diproduksi tahun 2022, Indonesia akan bekerja sama dengan berbagai pihak di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan vaksin. Berikut cuplikan wawancara dengan Erick Thohir di acara Susi Cek Ombak. Tidak ada yang on atau off, semua sudah di planning dan kita harapkan juga bisa tepat waktu. Vaksin ya tidak menyelesaikan protokol COVID-19. Yes, agree. Jadi kalau nanti vaksin, tetap protokol COVID-nya harus ada. Karena vaksinnya itu kan 6 bulan sampai 2 tahun. Nah, karena itu untuk jangka pendek kita beli dan produksi dulu sebelum nemuin. Ya, oke. Nah, insya Allah dengan vaksin merah putih yang akan uji klinis 1, 2, 3, jadi uji klinis 1, 2, dan 3 di 2021, 2022 bisa produksi sendiri. Nah, ini yang bisa menjadi fondasi kita. Nah, karena itu untuk jangka pendek dulu kita hari ini sudah bekerja sama dengan 2 negara, UAE dan Cina. Kita ingin terus bekerja sama dengan AstraZeneca ya yang dari Inggris. Lalu juga kita kerjasama dengan Pfizer atau Johnson & Johnson, atau kita juga kerjasama dengan tadi yang namanya WHO, UNICEF, itu tambahan juga supaya kalau bisa kita tercover seluruh penduduk sebelum yang namanya vaksin merah putih. Dan pemirsa, lalu bagaimana rancangan besar atau grand design distribusi vaksin nantinya? Kita cek faktanya bersama dalam segmen Fact Check. Yang pertama kita lihat dulu informasi sejumlah negara sudah melakukan pemesanan vaksin dari berbagai produsen vaksin yang ada. Dan Indonesia masuk dalam salah satu negara yang menjadi pemesan vaksin terbesar di dunia. Namun negara terbesar di dunia yang sudah melakukan pemesanan vaksin ternyata adalah Inggris, pemirsa. Negara kedua disusul Amerika Serikat, lalu ada Jepang, negara di Asia yang ternyata ada di urutan ketiga sebagai negara pemesan vaksin terbesar di dunia. Lalu ada Australia, lalu India. Indonesia ada di dalamnya, begitu juga dengan Tiongkok dan juga Uni Eropa beserta Latam ex Brazil dan negara Brazil sendiri. Ini adalah kurang lebih 11 negara, bahkan ada wilayah Uni Eropa yang menjadi pemesan vaksin terbesar di dunia. Karena semua negara masih berlomba-lomba untuk menciptakan dan terus mengetes atau menguji kelayakan vaksin, pemirsa. Dan sekarang kita lihat dulu bagaimana dengan kebutuhan vaksin yang ada di dalam negeri, pemirsa. Dalam informasi grafis berikutnya kita akan melihat kebutuhan dan potensi vaksin yang ada di Indonesia. Pemerintah sudah mengelompokkan pembagian vaksin nantinya akan diprioritaskan untuk 2 kelompok masyarakat. Yang pertama adalah masyarakat yang dinilai sebagai penduduk beresiko, yaitu antara usia 18 tahun sampai 59 tahun. Dan kelompok terdepan dan kelompok yang kedua yaitu garda terdepan, yaitu tenaga kesehatan kita dan TNI Polri juga masuk di situ. Dengan estimasi kuantitas jumlah orangnya diperkirakan sekitar 7 juta dosis obat. Maksud saya dibutuhkan untuk garda terdepan kita 7 juta dosis obat. Dan dari 2 kelompok masyarakat ini nantinya akan tercipta herd immunity sebesar 60%. Artinya untuk kebutuhan 2 kelompok masyarakat ini saja yang jumlah penduduknya mencapai 164,4 juta orang Indonesia, kita membutuhkan dosis dari vaksin corona ini mencapai 328,8 juta. Karena satu orang memerlukan 2 kali vaksinasi COVID-19. Dengan total keseluruhan penduduk Indonesia yang diasumsikan di sini mencapai
273,9 juta penduduk Indonesia, maka Indonesia di sini kita lihat angkanya membutuhkan total dosis vaksin mencapai 547,8 juta dosis vaksin, pemirsa. Dan untuk memenuhi kebutuhan ini, Indonesia tidak hanya bekerja sama dengan perusahaan Sinovac asal Tiongkok, tapi Indonesia juga bekerja sama dengan penyedia vaksin lainnya yaitu Sinopharm dan juga Gavi Cepi. Beberapa pekan yang lalu pada akhir September 2020, pemerintah Indonesia, lebih tepatnya Presiden Joko Widodo, bahkan sudah memberikan instruksi langsung kepada jajarannya bahwa sebelum vaksin ini jadi, kita bangsa Indonesia sudah harus punya grand design seperti apa nantinya penyaluran dari vaksin ini, sehingga pada saat vaksin ini jadi kita tinggal melanjutkan proses distribusinya. Kita lihat pernyataan Presiden Joko Widodo pada akhir September, tepatnya pada hari Senin 28 September 2020, disampaikan oleh Presiden di Istana Negara di kawasan Jakarta Pusat. Presiden Joko Widodo saat itu mengatakan, saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detail. Kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, dan yang terpenting siapa yang divaksin pertama kali. Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin nanti jadi saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan. Ini yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, menginstruksikan jajarannya untuk menciptakan grand design sedari dini agar pada saat nanti vaksin ini jadi kita tinggal melanjutkannya. Yang tidak kalah penting dari pernyataan Presiden adalah siapa yang akan divaksin pertama kali, pemirsa. Kita lihat dalam informasi grafis berikutnya yaitu sasaran penduduk yang akan divaksin. Ada 5 kelompok prioritas yang disampaikan oleh pemerintah, dan kelompok prioritas pertama adalah garda terdepan kita, yaitu tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya. Dan kelompok TNI dan juga Polri masuk ke dalam kelompok prioritas ini, yaitu garda terdepan. Dengan hasil pemetaan jumlah orang yang mencapai hampir 3.500.000 orang dengan kebutuhan dosis mencapai 2 kali lipatnya, yaitu hampir 7 juta dosis vaksin corona, pemirsa. Lalu kelompok kedua masyarakat, kelompok prioritas kedua dari sasaran vaksin adalah masyarakat, namun tidak semua masyarakat dalam kelompok prioritas kedua ini. Yang dimaksudkan sasaran kedua atau prioritas kedua dalam kelompok masyarakat ini adalah para pemuka agama, kelompok RT, RW, lurah, dan juga kecamatan, dan tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh adat. Prioritas ketiga, seluruh tenaga pendidik, guru-guru kita mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini, TK, SD, SMP, hingga SMA. Yang keempat, kelompok prioritas keempat adalah aparatur pemerintahan, baik itu dari kelompok legislatif, DPR maupun DPRD di daerah, dan juga kelompok eksekutif, pemerintah pusat. Dan kelompok prioritas kelima adalah peserta BPJS atau PBI. Dan idealnya, pemirsa, menurut dengan standar WHO, idealnya memang yang mendapatkan vaksin ini adalah seluruh penduduk Republik Indonesia yang jumlahnya mencapai kurang lebih 270 juta jiwa. Namun nilai optimalnya ditentukan bahwa yang harus mendapatkan vaksin pertama kali adalah 80% penduduk yang beresiko tertular, pemirsa. Lalu yang menjadi pertanyaan juga, bagaimana garis besar alur pemberian vaksin nantinya jika vaksin sudah jadi? Kita lihat informasi grafis yang terakhir untuk hari ini. Jadi nantinya pihak manufaktur atau produsen vaksin akan mendistribusikan vaksin dari negara produsen ke dalam negeri, yaitu ke Indonesia, akan melewati proses PHO dan DHO. Ini adalah proses filtrasi dan pengecekan kualitas yang terakhir sebelum akhirnya didistribusikan ke masyarakat di level terbawah. Nanti pendistribusiannya dari manufaktur akan melewati jenjang lembaga kesehatan terendah yang ada di Indonesia, yaitu level puskesmas yang memang dekat langsung kepada masyarakat. Nantinya dari puskesmas ada vaksin tersebut yang langsung disalurkan kepada masyarakat melalui puskesmas, tapi ada juga dari puskesmas disalurkan lagi ke lembaga-lembaga kesehatan lain seperti klinik perkantoran, klinik-klinik di sekolah, bahkan perguruan tinggi. Ada juga dari puskesmas yang mendapatkan penyaluran vaksin ini ke rumah sakit pemerintahan atau rumah sakit swasta, bahkan posyandu dan juga posbindu. Pemerintah juga sudah melakukan pemetaan baik secara kualitas maupun kuantitas terkait dengan alur distribusi ini, dan dipetakan bahwa setidaknya di seluruh Indonesia ada sekitar 10.134 puskesmas yang nantinya akan ikut terlibat dalam proses alur distribusi ini, dengan jumlah rumah sakit atau klinik pemerintahan dan juga swasta yang mencapai hampir 3.000 rumah sakit swasta ataupun pemerintah, dan ada 49 KKP beserta wilayah kerja.
Dalam suatu kesempatan, pemirsa, Menteri BUMN yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional atau PCPN, Erick Thohir mengatakan distribusi vaksin yang adil berdasarkan prioritas tadi menjadi prinsip pemerintah dan akan ditentukan kemudian detailnya seperti apa. Namun dipastikan tenaga kesehatan kita, TNI dan Polri menjadi prioritas pemberian vaksin. Dan terkait dengan daerah mana yang akan mendapatkan vaksin pertama kali dan bagaimana regulasi untuk ini semua masih terus dimatangkan dan dikaji oleh pemerintah. Itu tadi gambaran atau grand design distribusi vaksin nanti. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Metro Siang masih akan kembali untuk Anda.